gitu. Untuk Bapak Bupati, jadi kalau saya tolong bantu kami, ya kan? Lebih percepat lah kalau mau ngebantu daripada barang-barang ini nanti dulu habis duluan, ya kan? Kalau nggak habis karena dipakai, habis karena rusak. Kalau nggak habis karena dijual. Nah itu, kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi? Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Tangannya udah keriting. Tapi ini loh, Ya. ini kenapa gitu? Kenapa Kak Iskandar ada di sini gitu? Saya sudah bahas ya waktu kita di rumah bahwa ketika saya SMA saya hanya kalau ngomongin bahasa Lampung, kalau mau ngomongin pelajaran Lampung, saya hanya dapat apa namanya Kak? Kaganga Paba itu. Hanya aksara. Hanya aksara. Itu kan. Waktu itu saya tidak nggak tahu saya apakah memang pelajaran pada saat SMA seperti itu padahal saya di Lampung. Iya. Terus besar saya di Jogja, saya mulai jatuh cinta dengan seni kan gitu. Iya. Terus akhirnya kembali di sini seperti menurutku anak tiri lah. Menurutku seniman tuh di mana tempat itu enggak di mana tempat, maksudnya di tempat kita tuh kayak anak tiri. Saya nggak tahu itu apakah sepakat atau tidak ya. Iya. Terus ternyata gitu orang-orang kayak kita ini gitu tidak diperhatikan satu, ya betul ya, tidak diperhatikan bahwa ini adalah mungkin anak-anak yang kompeten, tapi begitu ada sesuatu hal kita pasti terlibat untuk hal-hal pentingan mereka. Iya. Sepakat itu. Sepakat. Yang jelas itu apa ya? Bingung saya kalau mau nyebutnya. Kayak saya di tempat saya aja. Ya ketika kita diperlukan, ya kan, diperlukan, baru mereka berduyun-duyun ke tempat kita atau enggak ngasih rekomendasi ke rumah si ini saja. Sepertinya dia yang lebih mampu untuk hal itu. Padahal pada prinsipnya kan kalau kita mau belajar, ya kan, dan kita mau memahami tentang budaya kita sendiri, semuanya sebetulnya kayaknya semua orang bisa. Iya. Kalau menurut saya. Tapi akses untuk pembelajaran itu menurutku ya. Ini maaf nih, bukan saya ini ya untuk pendidik atau guru yang mungkin bahasa Lampung, mungkin secara kurikulum saja, mungkin ya. Tapi mungkin nggak exposure terhadap budaya terlalu dalam. Jadi yang dipakai itu yang hanya di buku saja mungkin ya. Yang jelas itu begini sih. Kalau menurut saya, kadang-kadang mereka hanya memakai pakem yang ada. Tapi sebetulnya intinya kalau kita mau telusuri ke bawah itu akan lebih banyak yang mereka dapatkan. Ya seperti kalau saya di rumah, yang banyak ke rumah saya untuk sementara waktu ini anak-anak peneliti terkait mereka yang membuat skripsi. Karena mereka kan pengen mempelajari adat dan budaya yang ada sebetulnya. Cuman terkadang ketika itu apakah itu betul-betul dirilis di sekolahan mereka atau diagendakan bahwa di tempat mereka kuliah bahwa di sana itu loh, kalau kita mau ke tempat orang yang tahu persis dengan budaya. Cuman kan begini, terbatasnya kita, kalau model saya di Melinting kan saya taunya hanya budaya Melinting, ya kan. Nah, yang harapan kita kan budaya Melinting ini kalau mereka mau ngangkat, ya silahkan mereka angkat. Bahasa saya ke mereka nggak terlalu banyak kok, anak-anak yang nyusun skripsi segala macam dulu. Saya bilang, kalian dari sini mendapatkan ilmu, ya kan. Diam saja, saya bilang, ya kan. Ketika kalian sudah selesai, baru kalian bicara tentang budaya saya, budaya kami di Melinting tadi. Cuman kan kadang-kadang di
tempat mereka kuliah apakah itu di jurnal? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau di Unila saya udah pernah ngobrol dengan salah satu dosen. Memang kalau untuk melinting Desawana itu memang sudah ada jurnal mereka. Sudah dimasukkan dalam jurnal. Kalau di perguruan tinggi yang lain mungkin masih belum. Tapi kemarin dari dua universitas yang ke rumah, dari UIN sama UIN yang di Raden Intan dengan yang di Metro, itu juga mereka observasinya di Desawana terkait dengan penelitian budaya juga. Selain ini kayak ini karena memang 2 hari kemarin itu saya ke tempat sampaian itu ada sesuatu hal yang menurut saya tidak dapatkan di tempat lain. Ya kan? Iya. Aku minta tolong ambil buku dulu, Kak. Buku dulu. Ini penting nih. Bahwa ternyata gitu ya. Nih. Yang merah. Aku ngincer yang merah ini. Ini nih. Jadi ini bukti bahwa saya takut budaya ini hilang. Ya, saya takut budaya ini hilang. Yang pernah ke tempat sampean ini ada orang Taipei. Iya. Ya. Iya. Ada orang mana lagi? Ini tulisannya Cina ini. Jadi nggak ngerti nih. Itu kalau nggak salah tahun 94 itu. Tahun 94. Ada orang Eropa juga. Iya. Ada orang Eropa tuh di belakang tadi kalau nggak salah. Mana ya, Kak ya? Ini bukti otentik ya bahwa ini tuh benar-benar orang luar negeri itu peduli gitu. Ya. Bahkan kalau yang pertama ini dari Kolatur ini. Yang mana? Nih, dari Kolatur. Ini Taipei. Taiwan, Taipei, ini Taipei juga, ini Taipei juga. Ada kok orang Eropa tadi. Aku sempet baca Mister siapa gitu. Mungkin di buku yang lain. Ya. Tapi ada. Berarti kan rumah sampean itu pernah dikunjungi orang-orang yang peduli dengan budaya nih. Tak garis bawahi dulu ya. Peduli dengan budaya yang kembali lagi saya khawatirkan bakal ini terkikis oleh zaman. Tanpa keberadaan anak muda dong. Iya. Pasti itu. Terus selain orang-orang yang pernah datang ini, saya mendapatkan benda-benda bersejarah. Benda-benda bersejarah. Iya. Ini yang mau saya angkat dari apa? Siger dulu ya. Siger itu. Coba Kak Siger. Saya yang di situ sih. Semangat sekali aku serius ya. Nah, ini Siger. Ini adalah asli perak berlapiskan emas. Nah, dan ini usianya kurang lebih 300 tahun. Ya. Ya dong. Sumber sejarahnya itu memang dulu. Ini bisa diceritakan ini dari gimana gitu sampai bisa dapat ini? Mbah saya, ya kan, dari buyut saya ini sampai ke zaman saya. Kalau ini pakaian untuk perempuan, Siger, yang itu untuk laki-laki kopiah. Dan ini semua berlapiskan emas. Nah, kembali lagi ya, kalau ini langsung saja gitu, saya nggak pengen bertele-tele. Kalau misalkan ini nanti kita tuh peduli boleh dong. Ya. Tapi kalau pemerintah tidak peduli, baik itu dari desa, kabupaten, saya takutnya, ini namanya ngomong ekonomi ya. Ini aku ngomong kitab Somala yang sudah jelas di Belanda. Ya. Itu milik Indonesia dong. Nah, kekhawatiran saya juga itu, Kak. Bahwa ini nanti kalau tidak ada yang peduli, ya. Ini kalau dijual, ini misal walaupun saya tahu karakter sampean nggak bakal dijual. Ini nggak tahu ini berapa. Mengandung sebuah sejarah yang menurut saya tidak bisa dinominalkan dengan uang. Yang jelas kalau untuk saya pribadi, tapi nggak tahu nanti kalau ke anak cucu. Kalau ini jelas kalau untuk saya pribadi nggak mungkin saya jual. Karena yang jelas ini mengandung sejarah dan inilah Siger asli Melinting yang sekarang ini masih ada. Kalau yang lainnya sudah habis diperjualbelikan. Nah, apalagi yang di Desawana. Yang di Desawana itu banyak yang dulunya punya Siger asli seperti ini.
Sekarang sudah nggak ada dan sudah diperjualbelikan. Bahkan bukan hanya ini, dari kain pelengkap untuk ini pun lengkap di rumah kita masih Iya, ada. teman kita ada Iya. foto, nanti tak bikin thumbnail juga bahwa itu apa ya, bagian sulam tapis apa tadi saya lupa Pak. Sulam tapis cukil. Cukil itu sulam tapis Asli melinting. melinting. Yang sekarang itu Masih, alhamdulillah masih. Kebetulan istri saya juga dia, walaupun bukan orang Lampung, Mbak tuh memang aslinya orang bikin Jawa. gitu. Tapi Peduli dia lah. peduli. Walaupun bagaimana dia dulunya mau, kata mak kamu belajar nyulam. Padahal dia mak mertua kan, kamu belajar nyulam. Tapi sih alhamdulillah dia ikut. Sampai sekarang dia masih bisa. Terus yang kedua, sampai juga punya ini senjata. Ini namanya apa? Pedang kalau kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Pol. namanya apa ini? Kalau kami di sana keluarga menyebutnya itu pedang. Kalau ini sebetulnya digunakan dulu ya, kalau mungkin zaman dahulunya betul, itu digunakan untuk perang. Tapi kalau di tempat kita, kalau sampai saat ini itu digunakan untuk pencak silat, mengiringi manten untuk nikah biasanya. Tapi bukannya itu replika juga Kak? Kalau sekarang udah replika. Ya, kalau dahulunya ini yang asli ini yang digunakan. Dan saya yakin ini benar-benar besinya kalau dulu buat ya. Ya. Pasti besinya itu besi yang luar biasa kalau dulu. Iya. Orang dulu itu nggak mau menempa sesuatu asal-asalan. Ini nggak ada nama otentik Kak. Misalkan orang Jawa ya. Ini ngomong kalau orang Jawa tuh ada namanya keris empu gandring misalkan. Nogo Sosro. Pedang Naga Puspa itu entah cerita apa enggak ya. Tapi kalau yang di otak saya tuh ada namanya empu gandring. Kalau saya dari orang tua saya dulu sampai dari datuk sampai orang tua saya dulu memang mereka nggak bicara itu ada namanya. Oh gitu. Cuman kami hanya menyebutnya ya hanya pedang saja. Termasuk ini yang ini payan. Ini nggak berani tak cabut ini. Kenapa? Jadi ada. Ini payan kalau ini. Payan. Kalau bahasa Indonesianya tumbak. Dan ini di sana kalau sejarah Keratuan Melinting yang pegang pedang dengan pegang payan ini sebetulnya itu adalah pengawal ratu dulunya. Ini ratu itu adalah raja. Kita ulangi lagi ya. Iya. Kita tadi waktu ngobrol tuh ratu setahu saya perempuan. Bahwa kalau di Lampung itu ratu itu adalah ratu raja. Itu adalah raja. Laki-laki. Jadi kayak kita bicara tentang lebah. Betul. Kita menyebutnya ratu. Tapi sebetulnya di situ adalah raja. Kalau ini dulu adalah pengawal ratu dan ini setiap acara adat seperti mau nurunkan gelar, mau nurunkan penyimbang, itu rata-rata mereka menggunakan ini, payan ini. Lalu untuk apa ya, pindah rumah ini kadang-kadang diikut sertakan. Jadi kadang-kadang kalau yang nggak punya itu pinjam untuk pindah rumah itu, pinjam. Tradisi lah ya. Iya, tradisi gitu ya. Kayak adik saya yang perempuan, karena mereka punya buat rumah baru, kan suaminya kan nggak punya, keluarganya nggak punya seperti ini. Ini saya bilang, Dek, saya bilang bawa ini, saya pinjamkan ini untuk kamu orang, silahkan bawa. Tapi nanti ya tolong pulangkan lagi. Ya sudah, kalau nggak salah nggak sempet nginep dia di rumah itu langsung dipulangkan. Oh iya, tadi dengan cerita yang tadi itu ya. Ini sarungin dulu ya. Iya. Selain nanti seleb kalau nggak. Iya, betul. Iya. Itu cukup kita aja kan. Saya takut juga ini. Sebenarnya saya tusuk konde tadi sempat kepikiran aku. Tusuk konde original itu tadi. Terus yang ada juga kapak. Oh iya. Kapak juga di bawah ternyata tadi. Kapak ini terbuat dari batu. Kapak batu nih.
ke Pak Purba. Jadi itulah, kalau menurut saya bahwa di Desa Wana itu kehidupan ini mulai dari zaman batu, ya, sampai zaman logam, sampai saat sekarang ini udah ada. Yang jadi pikiran saya gini, Kak. Tujuan sampean merawat ini semua, ya kan? Ini tendensi pribadi dulu ya. Kita nggak ngomong ke sana dulu ya. Itu dasarnya apa? Yang jelas itu kalau saya dasarnya senang dengan budaya, bukan senang dengan barang-barang antik. Betul, betul. Senang dengan budaya, dan barang yang ada di rumah saya itu adalah merupakan perkembangan budaya dari zaman, mulai dari zaman batu, seperti ini sudah zaman logam, ya kan, sampai zaman apa ya, sampai zaman uang, sampai yang uang Lampung tadi ya. Lupa, sampai peredaran uang yang ada di wilayah kita, itu ada semua. Ini uang Lampung. Uang Lampung ini Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Berarti ini khusus untuk Sumatera. Tahu kelihatan apa enggak? Enggak tahu aku. Itu peredarannya. Kelihatan nggak, coy? Kelihatan ya? Nih. Itu tercetak cuma sebelah loh. Ini cuma sebelah nih. Cetakannya cuma sebelah. Dan ini sebuah sejarah luar biasa loh. Ini tahunnya ada nggak nih? Ini Rp1 loh ini. Iya. Nggak tahu tahunnya di mana ini. Terus apa lagi ya? Itu nih, ntar dulu. Ini jadi ini zaman Keresidenan Lampung. Uang ini beredar khusus di Lampung, bukan di Sumatera. Cuman kan dulunya kan kita adalah Sumatera kan. Jadi ini Keresidenan Lampung. Ini kan tulisannya jelas Keresidenan Lampung, dan ini hanya beredar di Lampung. Jadi kan udah ada cirinya dari dulu, dari wilayah kita ini, mulai dari zaman batu sampai zaman peredaran uang, itu di Wana itu memang sudah ada gitu loh, peradaban gitu. Sudah ada peradaban. Jadi maka saya bukannya apa ya, dari orang tua saya berusaha mereka untuk merawat seperti ini, bahkan merogoh kocek juga ya kan, untuk mengembalikan benda-benda yang dulunya memang harusnya di rumah kita. Oh iya, termasuk sejarah ini. Iya. Nah, seperti ini. Siger ini. Ini kalau nggak nasib pun kalau ini hilang, nasib udah hilang. Ini dulu pernah cerita ada orang Cina di pasar Simpang Seribu. Karena ini kan almarhum bapak saya pengen mengembalikan warna aslinya. Jadi dia ini disepuh ulang untuk melapisi emasnya kembali. Kok nggak lama dari situ almarhum bapak saya ini meninggal. Jadi hilanglah jejak ini. Kok saya pas ke pasar Simpang ngobrol-ngobrol dengan ini, ada salah satu Cina itu ngobrol dengan saya. Nggak perlu kita expose namanya ya. Iya, betul. Nah, karena nanti ada bahasa yang kurang nyaman. Jadi dia bilang, Pak, Dek, katanya ke saya, Adek itu tahu nggak dengan orang Wana? Orangnya nggak tua-tua amat, cuman lehernya agak begini gitu dia. Karena almarhum bapak saya kan agak pendek gitu. Agak agak pendek ya. Iya, ininya lehernya maksudnya. Jadi kenapa? Dulu dia itu pernah nitip ke saya barang untuk saya sepuh, kata dia. Loh kenapa Pak? Apa Pak bentuknya? Kamu tahu barang kuno nggak? Kayak siger, mungkin hiasan itu. Kayak ini bukan siger, pokoknya dia bilang hiasan. Hiasan kepala gitu. Loh iya siger, kenapa Pak? Memang dulu pernah dia ngomong bahwa itu lagi saya sepuh. Cuman almarhum bapak saya sudah meninggal. Kebetulan kakak saya juga kenal baik dengan salah satu keluarganya. Dan kebetulan saya juga memang setiap kalau ada apa-apa ke situ. Lalu dia nunjukin ini. Iya, itu barang keluarga saya. Saya bilang, itu justru dari buyut saya. Ini disepuhkan bapaknya ke sini. Ini dibawa pulang. Lalu saya tanya harga berapa biaya untuk nyepuh ini. Karena saya kan nggak enak itu. Namanya orang tua kan dulu dia nyepuh mungkin udah ada transaksi harga kan. Sekian kata dia gitu. Lalu dia bilang nggak usah. Saya juga takut katanya nyimpen ini di rumah saya. Karena ini jelas barang keluarga dan ini barang tua. Tolong dibawa pulang ya kan. Digunakan lagi
sebagai fungsinya, dan ini udah saya sepuh. Ya ini saya bawa pulang ini. Saya dari pasar itu sampai rumah itu sedih sendiri di jalan. Pikir saya ini untung barang ini ketemu. Saya ngomong sama mak ini punya kita kan? Iya, kata dia. Kata mak saya. Itu dulu ayahnya pernah nyepuhin itu. Sampai dia meninggal nggak ngasih tahu di mana tempat nyepuhinnya. Ini kalau memang bukan nasib, ini mungkin sudah hilang. Bahkan ini saya bilang ini nih kayaknya ya, nggak tahu ini di Lampung Timur kayaknya satu-satunya loh, mungkin loh ya. Nggak, masih ada yang lain. Cuman hanya orang-orang tertentu yang peduli lah. Yang mungkin peduli, ya terutama Ratu Melintang pasti punya. Oh, yang sama cerita. Ya pasti punya. Dia ada di rumahnya, masih tersimpan. Ini apa ya? Aku nggak bisa ngomong itu tentang orang-orang yang sangat peduli seperti sampean gitu. Nah, aku pribadi ya, dengan hal-hal yang mungkin kalau ngomongin finansial ini luar biasa loh. Serius, ini sejarah budaya jadi satu, jadi ya jangankan ini. Kemarin kita juga pernah ngobrol kan di rumah. Ada keramik kan di rumah. Oh iya. Kendi. Bukan kendi, kayak gentong kecil, tempayan lah ya. Kalau mungkin dulu ya. Genteng dari Batavia itu ya, made in Batavia lah kalau sekarang. Itu ada juga di situ. Makanya mau tak bawa ke sini tuh nggak cukup mungkin. Saking banyaknya tadi lah. Banyak benda-benda menurutku sejarah mengandung sejarah yang sangat panjang. Jadi genteng dari Batavia itu kemarin udah diambil belum gambarnya? Udah ya. Nanti tes. Itu genteng dari Batavia itu, kalau saya dengar dari sesepuh-sepuh saya dulu, yang tetua-tua dulu, saya pernah ngobrol dulu, genteng kita ini dulu dari mana? Saya tanya kan sama mereka. Mereka jawab itu kami dulu ngambilnya dari Kuala Labuan Maringgai dengan bawa gerobak. Dan itu biasanya kita pesennya katanya dari Cirebon. Ya kan? Nah, setelah saya lihat kok di rumah ini ada genteng yang aneh nih. Oh, dari sekian banyak itu. Ya, ada yang aneh. Kok ini ada tulisan? Saya copot, saya ganti genteng yang lain. Di situ ada tulisannya Batavia. Batavia itu. Ini sempat foto kemarin. Ya. Jadi kalau memang dia Batavia, itu erat kaitannya dengan POC, karena rumah kita itu dibuatnya itu tahun 1931. Sebelum Indonesia merdeka. Sebelum. Itu kan. Itu. Bahkan rumah sebelah itu tahun 29. Yang sebelah itu. Ada di Wana itu rumah tahun 11. 1911. Ada. Dan sampai hari ini masih kokoh berdiri. Walaupun bawahnya mungkin sekarang udah dikasih tembok untuk mempertahankan supaya dia jangan roboh. Saking menurutku di Wana itu memang Pak, banyak yang harusnya diketahui orang banyak menurutku sih. Kalau sebetulnya kalau menurut saya bukan diketahui orang banyak, justru udah banyak yang tahu. Tapi gitu ya. Kayaknya kita hanya di PHP. Jangan ke situ dulu. Ini pokoknya ini dulu nih. Oke, ya. Ini dulu nih. Ini kan uang, kembali lagi ke uang ya. Ya. Ini ada apa nih? Apa nih? Aku nggak mungkin. Ini kalau ini Japanese berarti Jepang. Jepang ya. Ini 10 gold golden. Kalau Jepang ini berarti kok dia ada 10 golden. Golden kan biasanya golden ini Belanda. Tapi kok 10 golden apa ini zaman peralihan Jepang ke Belanda ke Jepang atau kayak mana itu? Nggak tahu nih. Ini pohon pisang. Gila kan. Keren banget nih, Bos. Apalagi nih, Jepang juga ini. Ini Jepang lagi. Oh, ini sama nih yang dua ini. Sama. Ini Dai Nippon, berarti Jepang juga. Nippon. Nih. Rp5. Oh, ini udah Indonesia nih. Iya, tapi Jahan Swandi. Iya. Udah Jahan Swandi. Iya, Soekarno gitu ya. Iya, Jahan Swandi. Bapak Soeharto. Nih, Rp5. Terus ini yang merah nih? Yang merah itu Republik Sumatera lagi loh nih, Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera. Tanda pembayaran. Oh,
pakai J. DJ ya, DJ. Oh, Pembayaran ya, jangsa. jangsa. Ini bahkan tulisannya masih J Iya, loh ini. iya. Rp2,5. Kok nggak ada tahunnya ya? Penasaran aku. Kayaknya Oh, ada. 1946. Wah, berarti udah merdeka kalau yang itu. 1946 nih. Gila. Ini nih, Ada tahunnya. ada 1946. Kalau yang ini nggak ada tahun loh kalau uang-uang yang lama. Iya. Nggak Dan tahu, ini masih tersusun rapi di tempat sampean masih. Ya ini kita apa ya? ya. Apa tuh? Ya inilah salah satu bukti ya kan peradaban yang ada di Desa Wangi. Maka masih kita simpan dari zaman batu ada, ya kan? Bahkan di sana kalau di rumah kita itu yang lebih lama dari ini tadi ada senjata genggam itu. Tuh yang masih ada. Jadi dari zaman batu, logam, ya kan? Sampai ini masih ada. masih ada. Terus gini Kak, ini pertanyaan pribadi ya, personal saja gitu. Apakah ini mohon maaf gitu, saya juga ngerasain ini, tapi apakah pemerintahan desa tidak peduli? Ya sebetulnya begini ya. Kalau pemerintahan desa, kalau menurut saya mereka mau peduli apa daya pemerintahan desa, ya kan? Karena masih banyak kegiatan yang akan di cover toh. Betul. Kalau di desa. Kalau di desa. Ya kalau kita bicara di desa itu masih banyak yang harus dibenahi. Oh ya. Iya. Tapi bukankah ini apa ya namanya? Harta, saya bilang harta karun lah. Iyalah. Identitas melinting lah maksudku gitu. Soalnya mohon maaf, ini saya waktu ke sana itu tidak tertata dengan rapi. Oh, iya. Simpelnya gitu. Satu contoh misalkan ini ya. Iya. Ini kalau mungkin ada sebuah tempat yang bagus, ini bisa, ini di bawahnya ada keterangannya Iya. lah. Ini bagaimana gitu. Sebetulnya begini loh. Tamu saya yang datang ke rumah itu bukan hanya dari orang-orang peneliti, dari mereka wisatawan. Bahkan dari unsur pemerintahan pun banyak mereka yang datang. Tapi ya sudah aja. Ada yang jangan ya saya nggak ngomong ini ya. Saya hanya minta sebetulnya di rumah kita itu apa ya? Dibuatkan tempat atau di dalam rumah saya itu dijadikan rumah informasi budaya. Ya kan? Iya. Kayaknya lebih mengena. Karena walaupun bagaimana kayak barang-barang adat saya, segala barang-barang yang terkait dengan adat, itu kan dia harus terpakai. Satu saat dia pasti terpakai untuk acara adat kan. Kalau itu ditaruh di museum, iya. nah jadi paling tidak dari pemerintah daerah, terutama ya Kabupaten Lampung Timur lah, mereka itu mendesain di dalam rumah saya itu atau buat tempat di samping rumah saya itu kan masih luas samping itu buat nanti jendela yang ini tuh kita rubah jadi pintu untuk tempat masuk dan mereka menyiapkan etalase di situ. Kita hanya minta bantuan etalase dan boneka-boneka untuk memasangkan alat-alat ini. Iya, karena tadi juga ada apa namanya? Sejenis kainnya, bajunya. Iya, bajunya. Dan sampean punya semua. Iya. Gitu. Dan selama ini kan masih pribadi. Masih pribadi itu ya, dana pribadi. Memang punya pribadi. Betul. Maksudku dana pribadi itu. Lah iya. Maksudku gitu. Maksud kita itu kita hanya minta etalase. Ya intinya mungkin di sana dulu, iya. Terus nanti mungkin apa ya namanya? Kalau barang-barang saya itu saya buka semua, itu dikeluarin semua dari lemari itu tadi. Betul. Saya rasa satu etalase itu kurang. Iya, tadi sempat tak foto juga itu bahwa apa aja menurutku benda-benda yang di luar nalarku iya. masih ada gitu, saking lamanya gitu. Iya. Alangkah baiknya nih. Ya siapa tahu gitu. Kayak pemerintah daerah paling tidak mereka punya bimbingan ke kita. Bimbingannya ini Pak, kalau barang-barang kain ini cara merawatnya dengan menggunakan ini. Bahan untuk mengawetkannya supaya dia itu tidak gampang robek segala macam. Itu dengan ini kan paling tidak kan kita ada penyuluhan. Jadi kalau selama ini ya terkait dengan itu enggak, ya sudah begitu mereka nyampe ke rumah ya lihat aja. Dan yang paling saya heran
pernah saya mengajukan bicara dengan salah satu kepala dinas, yaudah pokoknya catat untuk Desa Wana itu, ya kan, nanti tolong dibantu. Setelah ganti kepala dinas ya kayaknya program itu berhenti, hilang. Iya hilang, iya berhilang. Ya kadang-kadang saya juga, aduh kita ini cuma di PHP aja Bu. Begitu nama istri saya. Jadi bukan saya ini ya, kalau kita dibuatkan, kalau museum, kayaknya itu nggak mungkin. Kenapa? Dalam satu provinsi itu biasanya museum itu terkait dengan budaya segala macam. Itu hanya satu, ya kan? Tapi kalau rumah informasi budaya, saya rasa, ya kan? Saya rasa kalau rumah informasi budaya itu lebih tepat gitu loh. Karena gini ya, mungkin ini semua barang yang bersejarah ini sampai dapatkan dari keluarga sampai sendiri dan milik pribadi. Milik pribadi. Nah itu mungkin, ya menurutku tepat juga kalau seandainya jadi tempat informasi. Iya. Supaya apa? Ini kekhawatiran. Saya sebagai orang Jawa juga gitu. Kayak kalau ngomongin misalnya musik kayak apa ya, gamelan itu udah jarang sekali di sini loh ya. Nah ini kan di Wana ada nih gitu loh maksudku, yang memang budaya asli melinting gitu. Sampai ini semua ada, tahunnya udah luar biasa, benda-bendanya semua. Ya bisa apa ya? Ini bukti otentik zaman dahulu kala gitu. Kalau ini memang bisa jadi rumah informasi luar biasa. Iya. Dan saya harap juga pemerintah daerah Lampung Timur lah khususnya bisa bagaimana lah gitulah. Saya jangankan itu, kayak benda-benda ini, apalagi benda-benda ini ya saya tetap saya rawat dengan baik semampu saya, ya kan. Saya kasih mereka tempat yang menurut saya layak bagi saya, karena kebatasan finansial saya sebegitu untuk merawat benda-benda ini gitu. Cuman kalau dia itu sudah tertata di dalam etalase dan kita kasih deskripsi di bawahnya, betul, bahwa benda ini namanya ini dipakai pada saat acara ini dan usia benda ini sekian tahun gitu ya. Kurang sekian tahun, ya kan? Kayaknya benda-benda ini nggak akan keluar masuk dalam lemari yang sempit itu. Iya. Dan yang saya khawatir ketika dia keluar masuk seperti itu malah rusak. Apalagi jenis kain. Iya. Buka lagi, lama-lama sobek. Iya loh, tadi yang kain apa tadi? Motif apa cekil tadi? Ada itu. Kayak jenis kain kalau itu sebetulnya seumuran dengan kain kapal ada. Ya mudah-mudahan lah. Dari sinilah. Aku sih berharapnya gitu. Mudah-mudahan orang-orang di atas sana melihat ini gitu. Takutnya semakin gadget merajalela ya, anak-anak muda yang semakin menurutku ya tergerus lah, hampir jarang yang peduli gitu. Yang jelas itu begini, anak muda kita ini sebetulnya apa ya, kalau kita bilang mereka peduli tapi kadang-kadang mereka tidak tahu budaya mereka, kan? Sekarang begini, kalau orang itu betul-betul mereka itu peduli dengan budaya mereka, gak usah jauh-jauh, tanya sama mereka apa sih nama ruangan di rumah kamu dengan bahasa daerahmu sendiri, ya kan? Kalau orang Jawa, depan itu teras, ya kan? Ya. Apa kalau bahasa lainnya? Kalau pendopo, bukan, dia terpisah dengan rumah. Bukan, kalau pendopo. Iya kan? Kalau teras itu nasional mungkin. Nasional. Iya. Aku aja nggak tahu ya. Nah, iya. Oh, itu apa gitu? Nah, jadi kalau menurut saya itu, kalau memang mereka itu memang menghargai tentang ini mereka sendiri, ditanya pakai dengan menggunakan bahasa daerah mereka, paling nggak mereka tahu apa sih. Kadang-kadang isi ruangan rumah sendiri nggak tahu loh. Nyebutnya kalau kamar tidur itu apa bahasa daerah sendiri. Kadang-kadang kita kan nggak tahu. Dari sesimpel itu. Dari sesimpel itu saja kalau kita mau bicara, nggak usah terlalu dalam, ya kan? Kalau kita membahas itu terlalu dalam, kayaknya ya mungkin mereka juga perlu pembelajaran yang ini yang. Tapi juga mungkin, maaf nih, mungkin orang tuanya juga mungkin tidak mengerti. Iya. Mungkin ya. Mungkin itu karena kebanyakan begini loh, anak-anak zaman sekarang itu memang diajarkan dengan bahasa sekarang, ya kan?
Kalau orang-orang dulu mereka pasti tahu. Kadang-kadang kalau kita ngomong nih, kamar ini bahasa Lampungnya pates kata kita. Udah lama betul gak dengar bahasa itu. Berarti kan mereka lupa sebetulnya. Bukan tidak tahu sebetulnya, cuman mereka ini kan masih mungkin memorinya muter-muter cari apa sih yang sebetulnya dulu gitu memorinya. Udah lama betul saya nggak dengar bahasa itu. Tapi setahu gini kayak, maksudnya kalau di Melinting itu khususnya daerah mana, kalau menikah itu budayanya masih kental sekali menurutku. Masih sampai sekarang. Bahkan acara kalau secara modelnya namanya seremonial itu panjang sekali itu sampai siang kayaknya. Kalau zaman saya dulu sehari semalam untuk acara adatnya aja. Zaman saya nikah. Udah itu setelah saya itu udah satu hari ya, taruh setengah hari lah. Cuman sekarang lebih disingkat lagi terkait dengan COVID. Oh ya, karena jadi keadaan ini itu ya. Sudah udah ini udah seolah udah selesai ini. Jadi lebih di ini yang kita khawatirkan nantinya itu semakin hilang. Ya kan, arak-arakan yang harusnya 3 kali jadi cuman 2 kali sekarang. 2 kali. Kalau dulu 3 kali, sekarang 2 kali. Kadang-kadang cuma 1 kali arak-arakan, kadang-kadang nggak ada arak-arakan. Itu apa ya, kemarin di sini tuh ada ya Pak, tempat Pak Leman itu. Apa sih namanya? Status apa sih namanya? Oh, ini ngambil gelar gitu. Wah, ngambil gelar. Itu kemarin ada juga itu ya. Ngambil gelar itu kalau di Melinting ada 2 jenis, ada 2 macam. Kalau dia itu masih dipakai sampai sekarang. Ya maksudku tuh itu di sini kemarin saya lihat itu berarti itu kan budaya, maksudku gitu loh. Masih dipakai. Masih dipakai. Tapi kalau yang ini nih lah yang tak maksud. ini nggak ada gitu. Orang-orang tertentu dan ya untung saja sampai itu peduli loh, Pak. Maksudku gitu saja. Kalau nggak peduli nggak tahu loh ini. Ya kalau kita nggak peduli tentang semua orang nggak peduli di tempat itu, kayaknya hilang lah. Apalagi barang-barang yang seperti ini. Ini pribadiku ya, sebelum ini tak tutup gitu. Maksud obrolan ini tak tutup ya. Aku nih berharap khususnya daerah Wana, khususnya gitu. Saya sih berharap anak-anak mudanya lebih mengerti lah. Ya kalau anak-anak muda ini begini sih, kalau saya itu tidak menyalahkan mereka juga. Yang pertama, pengaruh teknologi jelas mempengaruhi mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya mereka lebih peduli dengan budaya luar. Ya kan? Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, minimnya mungkin kurikulum yang ada di sekolahan di wilayah kita terkait dengan hal-hal seperti ini. Padahal kalau kita ini ya, coba sih dari sekolahan itu kita ke Desa Wana, kita belajar tentang budaya Desa Wana dan kita melihat, karena kita orang Lampung, ya kan? Sekolah di Lampung, kita melihat budaya Desa Wana, ya kan? Rumah panggungnya, ya kan? Terus peninggalan bersejarah yang ada. Paling tidak itu nanti akan jadi target tempat kita. Ya kan? Iya. Kak. Sebetulnya dari situ. Kalau cuma belajar aksara sama bahasa aja kayaknya di sekolahan udah ada. Iya, yang saya rasakan itu gitu. Saya tuh bahwa ya apa ya, hal-hal yang menurut saya ini pelajaran seperti ini nggak dapat saya. Lah iya. Tapi karena mungkin itu sistem ya, jadi ya nggak bisa menyalahkan juga saya. Ya seperti begini, di Lampung dia terdiri dari sekian ini, ada Abung, ada Melinting, ada yang lain-lainnya ya. Kalau menurut saya, di mana wilayah yang terdekat dengan seumpama marga Melinting, ya mereka pelajari tentang marga Melinting gitu, ya kan? Dan itu mungkin nanti akan melibatkan daripada orang-orang sesepuh-sepuh Melinting, mereka untuk mencoba untuk membuat kurikulum terkait itu kan. Kayaknya Ratu Melinting sudah mulai bergerak itu, cuman nanti dukungannya ada atau tidak. Wah. Ya kan? Sekarang dia lagi buat buku tentang sejarah keratuan, dia buat buku supaya tidak hilang. Iya, dan itu kata dia nanti saya mau
berharap kepada pemerintah, terutama Pemda Lampung Timur, untuk membantu saya untuk memperbanyak cetakannya dan dibuatkan apa ya, seperti penerbitnya, daftar pustakanya, dulu. Dia udah mulai bergerak dari sekarang. Dan juga kadang-kadang dia ngobrol dengan mungkin dari Kebandaran Margas Kampung, karena Melinteng erat kaitannya dengan Kebandaran Margas Kampung. Dia ngobrol dengan sana. Yang satu frekuensi. Iya, yang satu frekuensi yang jelas. Ya kalau beda frekuensi kayaknya nggak nyambung. Tapi aku apa ya, speechless lah bahasaku gitu tentang sampean itu benar-benar apa ya. Masih ada lagi satu lagi. Ini adalah itu namanya kalau bahasa kami caping. Ini untuk apa, Kak? Pakaian dalam wanita. Tapi ini balita ya. Balita. Kalau ini balita dan ini dilapisi emas juga loh ini. Jadi dulunya di wilayah kita itu mungkin kalau mereka golongan masih keluarga yang ningrat atau keluarga gitu, yang mampu gitu. Dulunya pakaian dalamnya itu. Ada loh kayak gini. Dan masih punya gitu sampai. Kalau di daerah ini kan disebut koteka ya, kalau di wilayah Papua ya. Kalau kita di sini sebutnya caping, tapi hanya untuk perempuan. Balita. Ya kalau perempuan dewasa pakai itu kayaknya nggak muat. Nggak lucu. Kurang gede ya. Itu juga berlapis emas. Lah ya. Nggak bisa ngomong gitu. Ternyata sampai punya ini semua dan terawat dengan baik gitu dari rumah. Walaupun kondisinya merawatnya ya semampu gitu. Semampu kita. Nah ya kalau ini ya, ini sebelum tak akhiri gitu ya. Kalau aku pengen, ya ini saya tanya gitu. Harapan sampean ya untuk terutama pemerintahan desa dulu deh. Ya. Harapan sampean apa? Kalau pemerintahan desa, saya berharap paling tidak ya lebih mensupport saya. Kalau dari desa kan hanya itu, ya kan, mensupport saya untuk tetap melestarikan budaya yang ada dan mendukung segala sesuatunya, ya kan. Kalau pemerintahan ini kalau kabupaten, siapa tahu Bapak Bupati nonton nih, apa yang pengen saya sampaikan gitu. Untuk Bapak Bupati, jadi kalau saya tolong bantu kami, ya kan. Lebih percepat lah kalau mau ngebantu daripada barang-barang ini nanti dulu habis duluan, ya kan? Kalau nggak habis karena dipakai, habis karena rusak. Kalau nggak habis karena dijual. Nah itu, tolong buatkan saya paling tidak tempat di rumah saya untuk apa ya? Rumah informasi budaya Melinteng. Karena ada juga rumah informasi budaya Melinteng itu di rumah Ratu Melinteng. Oh di sana. Ada. Nah ini kan sekali lagi ya, ini semua ini sekali lagi ini didapat melalui apa ya, keluarga sendiri. Jadi ini nggak bisa ini menurutku diminta apa segala macam, nggak bisa. Ini karena memang pribadi. Tapi kan sampean peduli ya. Itu tadi harapannya. Mudah-mudahan ya Bapak Bupati dengarlah ya, ini amin, supaya sistemnya tuh dipermudah gitu karena hal-hal sejarah. Jangan kadang-kadang kalau ganti pemerintahan dari apa sistem yang di bawahnya mungkin gitu. Iya, ganti lagi aturannya, jangan sampai begitu karena kita nih capek di PHP. Betul, apalagi yang orang-orang kadang-kadang dari mereka datang, iya Pak tolong begini dicatat segala macam nanti begini. Maksud saya itu birokrasinya itu jangan dipersulit, ya kan? Kalau mau yang seperti ini harusnya Bapak kesini. Karena mereka kan sudah tahu gitu loh. Dan menurutku nggak habis banyak itu. Kalau misalkan dibikinin apa rumah informasi itu, oleh sampean cuma minta etalase berserta akrilik mungkin keterangannya. Kayak ini model tombak. Nanti kita buatkan lemari. Dari etalase di dalamnya nanti dia udah berdiri. Intinya semua benda berharga itu ada tempatnya, dan ada keterangannya. Ada keterangannya. Ya kayak mana orang mau berkunjung ke tempat kita. Kalau kita buka satu-satu ini namanya ini. Kalau dia ada tempatnya paling tidak
Yang ini apa Pak? Nah ini udah jelaskan di bawahnya. Nanti saya hanya menjabarkan. Iya, betul. Bahkan betul. itu nanti akan saya tularkan ke mungkin ke anak saya, ya kan? Supaya mereka itu bisa menjelaskan itu ini, dan lebih tepatnya mungkin ya akan saya buatkan buku atau apa ya, pamflet atau apa ya, yang ya intinya tertulis lah itu. Tertulis dan bisa dibaca. Bisa dibaca. Bahkan mungkin itu bisa jadi souvenir mereka bawa pulang. Bahwa di rumah itu ada ini. Iya loh, ini sekali ya. Ini belum semuanya loh tak bawa tadi. Ini serius ini. Ini belum semua ini, serius. Jadi buahnya sekali, dari kain tapis berapa jenis, ada benda-benda purba juga, ada apa ya tadi? Buahnya. Talam kuningan itu tadi. Timbangan zaman Jepang pun ada. Nggak tahu lagi ngomong. Nggak muat juga kayaknya mobilnya kalau dimuatin genteng juga. Iya. Jadi itu bingung aku mau. Bahkan kita ini di Desa Wana itu tari melinting pun masih kita ini dengan baik. Itu karena ada sanggarnya itu teman-teman ini kan. Cuman ya itu tadi, sanggar dibuatkan oleh pemerintah pusat. Cuman sanggarnya aja kan. Secara iya, cuman maksud saya isi sanggarnya juga paling enggak pemerintah daerah itu berpikir. Karena saya ini terang-terang loh, timbulnya malas mau ngajarin tari itu. Betul. Mau ngajarin gamelan itu apa? Karena apa? Alat yang kami gunakan, bayangkan, saya punya sanggar tari, gamelan atau talonya, itu dari drum, milik sendiri. Dari seragam, apa adanya peninggalan orang tua saya dulu. Memang dia yang membuatkan seragam itu. Paling enggak kalau orang mau mentas kan, paling enggak kalau seragamnya sudah bagus. Iya. Pengiring musiknya paling enggak dia sudah bagus. Masa ini paling enggak kita minta gamelan dari perunggu kita tidak, pemerintah daerah enggak bisa. Saya rasa kan kalau menurut saya Pemda itu lebih bisa mendukung loh. Ya mungkin orangnya juga di dalam oknum-oknumnya juga mungkin ya. Karena saya terang-terangan gamelan yang ada itu gamelan dari drum. Bahkan orang Sri Bowono yang buat, orang Sri Menanti dulu yang buat. Dan itu sudah saya las udah bukan beberapa kali, udah sering kali. Pecah. Udah dilas, ngelaras lagi, ngecat lagi. Ini sampai nggak bisa ngomong gitu. Saya ini sampai kayu orang untuk nenun tapis dulu itu aja saya pampangin di rumah saya itu. Pokoknya gini lah, saya kan ke rumahnya Kak Iskandar ini. Menurut saya itu mahal sekali gitu. Tapi secara tempatnya itu tidak ada keterangannya gitu. Jadi harus tanya dengan sampean. Gitu kan. Makanya mudah-mudahan dari sini tuh aku berharapnya juga gitu. Ya mudah-mudahan apa ya, bisa dibantu lah. Amin. Iya ya itulah. Kita cuma bisa berharap itu kan. Walaupun sampean tetap berjuang untuk mempertahankan. Karena yang jelas itu begini loh. Kalau kita mengharapkan dari orang yang berkunjung ke rumah kita, ya kan, apa yang mereka berikan ke kita, ya kan? Kadang ya kita juga begini, saya nggak mau saya berbicara yang lebih dalam. Masa saya mau minta sama orang yang datang ke rumah, ya kan? Iya. Sementara kalau ke Wana, tamu itu pasti diarahkan tempat sampean. Iya. Kan? Cerita Mbak tadi gitu, cerita sampean gitu. Jadi kadang-kadang kalau mereka yang nyusun skripsi, kita hanya kasihan ke mereka. Sini nak, saya bilang, ngobrol. Apa yang kalian butuhkan informasi dari saya? Ini pak, ini pak, ini pak. Kadang-kadang ini wak, ini wak, kata mereka. Oke, saya kasih informasi itu untuk mereka nyusun skripsi segala macam. Justru saya kasihan dengan mereka. Mudah-mudahan ilmu yang mereka dapat dari saya itu bermanfaat, ya kan? Dan mereka bisa apa istilahnya melangkah jenjang pendidikan selanjutnya, ya kan? Intinya itu demikian itu. Kalau saya ke anak-anakku, anak-anak yang nyusun skripsi, harapan saya bukannya apa-apa, nggak jauh-jauh.
Saya berharap ketika anak saya besok hari itu mereka memang kuliah dan mereka itu bisa dimudahkan. Karena saya kerap membantu orang-orang seperti itu. Ya kan? Masa kita mau berhayal jauh tinggi, ini nanti kalau ada tamu sekian, paling enggak nanti budgetnya sekian. Ya kan? Kecuali kalau mereka minta, Pak, kami minta paket ya Pak, mau ke desa mana apa? Saya bilang, tolong paket tari melinting. Siap. Ya kan? Berapa Pak paket tari melinting? Ya kayak kita pasti hitung kan? Karena itu melibatkan bukan saya sendiri. Oh iya, melibatkan orang banyak. Gitu. Itu tak anggap kalau saya pribadi itu adalah sebuah acara, sudah acara. Lalu kata mereka, Pak, nanti tolong makanan khas melinting. Tolong disiapkan. Ada juga kita masakan khas. Gitu. Nah, bahkan masakan khas itu dipakai dalam acara adat. Tapi itu dana pribadi atau dana gimana? Apanya? Itu? Ya enggak, maksudnya kalau kita ini kan, kalau mereka tamu yang datang mereka minta seperti itu kan paling enggak kita akan atur budgetnya. Oh, gitu. Iya kan? Jadi mereka juga memberilah. Iya. Gitu ya. Tapi kalau sebatas penelitian apakah kita mau hitung budget? Oh, ya, berbeda. Betul, ya kan? Betul. Nggak mungkin. Bahkan kadang-kadang kita sedih ngelihat mereka. Kadang-kadang kalau udah cerita, aduh Bu, Pak, saya ini kadang-kadang juga kalau udah di kosan itu makan sehari, itu cuma 2 kali makan, kalau ada duit. Tapi kalau nggak ada duit, kata mereka kadang-kadang makan 1 kali. Jadi maksud kita hanya membantu supaya mereka itu dapat menyelesaikan sekolah mereka. Itu aja kalau saya. Tapi sudah banyak loh kayaknya. Udah banyak sekali loh. Aku lihat daftar tamutan itu seperti itu loh. Itu yang lama, belum yang terbaru. Kalau yang terbaru kemarin yang modern-modern sekarang ini gitu. Kayak 5 orang 3 kelompok. Berarti 5 orang, kalau 3 kelompok 15 orang. Untuk observasi penelitian. Ya kemarin juga di sini ada juga di Sribawana tuh. Kalau di tempat kita ini yang aneh-aneh yang mereka tanya. Observasi penelitian terkait dengan apa istilahnya upacara adat. Apalagi kalau dari yang saya ketawa kemarin yang dari WIN. Mereka tanya upacara adat yang menggunakan tumbuh-tumbuhan. Waduh, saya kan mikir berat tuh. Apa ya saya bilang. Dalam bahasa adatnya ada ini. Nah ini yang akan saya ini. Karena mereka untuk sekolah mereka loh. Itu mulai dari sebelum mandi. Itu apa yang dipakai, tumbuhannya segala macam. Kadang-kadang saya minta bantu sama mak. Oh iya. Mak saya, Mak, dulu orang itu kalau mau ini apa, Mak? Sebelum mandi ini, saya bilang. Oh, kalau sebelum mandi katanya itu ada mandi ini. Itu namanya apa ya katanya. Pokoknya itu keluarga, kerabat yang sesepuh di kerabatnya yang memandikan. Kita orang Lampung ada luluran juga. Tapi dengan tumbuh-tumbuhan. Iya, dari tumbuh-tumbuhan. Gitu. Makanya kalau sekarang udah enak pasang henna langsung. Kalau dulu menumbuk pacar. Dimotif lah ya. Iya, kalau sekarang udah pakai henna kan. Enak kalau sekarang udah dari India udah datang ke Indonesia. Sementara yang di sini gimana? Sementara yang di sini pacar kita itu udah nggak laku lagi. Nggak laku. Dulu kalau saya ingat saya waktu mau menikah. Tidur aja kita begini. Tidurnya tangannya. Karena di sini udah ada ini pacar. Takutnya kalau dia belepotan klien kan rusak malah. Ada juga mandinya. Ada kita mandi sauna sebelum dipacarin itu. Tapi tumbuh-tumbuhannya apa? Tumbuh-tumbuhannya itu ya ada yang tumbuh-tumbuhan di wilayah kita. Yang jelas kalau yang sekarang dikenal orang ini daun nilam, ya kan? Itu dipakai. Pandan wangi, serai wangi, sama daun jeruk Bali. Kalau orang Lampung bulung limau balak, karena dia jeruknya gede. Apa ya? Aku bingung nih. Ya mudah-mudahan ini tetap bertahan. Amin. Sebagai seorang personality Kak Iskandar ya. Insya Allah. Ya peduli dengan. Kalau saya itu ya. Hal-hal yang ada di rumah saya itu insya Allah saya pertahankan. Dan juga ya paling tidak ya kita mohon. Ya namanya memohon. Iya. Ya kan?
mudah-mudahan dibantu sama orang-orang yang berkompeten terkait dengan itu. Ya saya rasa nggak apa-apa lah, orang kabupaten mungkin kalau selama ini yang berkunjung itu hanya janji-janji saja mungkin ya. Kalau Pak Bupati sendiri yang mendengarkan ini mungkin bisa langsung lah. Ya kalau saya sih begini, janjinya kalau datang itu nggak apa-apa, tapi dibantu, jangan dibuat-buat oleh birokrasi, ya kan? Bapak harus ini, harus kesana, ini, harus ini. Wah, kesana kesini, ujung-ujungnya nanti kita juga, ya kan? Percuma, nggak dapat. Nggak apa-apa, saya dibantu barang, saya nggak apa-apa. Saya bukan minta dibantu dengan uang, ya kan? Saya dibantu dengan barang, nggak apa-apa. Lalu dibantu dengan barang, maksud saya penataan ruangannya harus begini, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting di rumah saya. Karena barang-barang ini kalau keluar dari rumah saya takut. Dulu waktu pameran di Sri Bawono, ingat tahun berapa? Saya juga lupa. Bahkan Pak Hayono Isman langsung yang minta. Kenapa ini nggak ditaruh di ini aja Pak? Bu, katanya. Ke emak saya, ke almarhum ayah. Kenapa nggak ditaruh di museum aja? Apa jawaban almarhum bapak saya? Kalau ini taruh di museum, yang saya khawatir nanti keluarga saya yang susah. Mereka mau melihat barang keluarga mereka dan mereka mau pakai pakaian keluarga mereka untuk acara mereka, nggak ada di rumah. Sedangkan barang-barang ini akan terpakai satu waktu. Ya seperti sekarang kita aja buktinya nggak bisa lagi ngelihat monyet di lingkungan, ya kan? Iya. Iya kan? Karena monyetnya udah habis. Sekarang kita harus merogoh kocek untuk melihat itu di kebun binatang. Itu contoh sepele. Itu hal-hal yang sepele. Apalagi ini. Nah iya. Itulah. Makanya ini kata almarhum ayah saya dulu, kasihan nama cucung-cucung saya ini nanti mereka nggak bisa ngelihat monyet lagi di tempat kita. Ya kan? Yeah. Itu hal yang paling ini loh. Terkait dengan alam, apalagi ini. Sebetulnya bukan hanya 1-2 orang yang nanyakan ini ke saya. Pak, kalau itu dijual berapa? Saya bukannya berpikir itu mau dijual. Bahkan ada kawan yang pernah nawarin ke saya. Ini Pak, kalau kita lebur. Oh iya. Kita pisahin emasnya, peraknya, segala. Emasnya aja 1 kilo lebih loh Pak, katanya ini. Emasnya 1 kilo lebih katanya di rumah. Barang-barang ini. Iya, kalau semua itu kayaknya. Tapi saya bilang 1 kilo lebih harganya berapa? 1 kilo itu. Nanti barang-barang saya hancur semua. Bukan hanya itu, Pak. Menurutku terus sejarahnya hilang juga. Gitu lah. Makanya kalau saya udahlah. Dinikmati aja dulu lah ngejaga barang ini. Merawatnya. Ya kan, kalau kita sudah tidak mampu merawatnya, nanti kita bilang sama anak-anak kita, nak tolong rawat itu. Kalau memang kita tidak diperhatikan oleh pemerintah, ya kan, tolong rawat itu. Bilang sama anak cucu kamu orang besok, itu dari buyut kita terdahulu, dari nenek moyang. Selesai jawabannya, nanti kamu orang saya buatkan. Nah ini namanya ini, ya kan, ini namanya nanti saya buatkan ininya, tak gitu. Jadi sampean sudah bersiap-siap untuk ke sana. Iya. Ya? Karena kita ini generasi sudah yang menjelang tua. Wah. Ya kan? Apakah kita tahu generasi selanjutnya itu akan mampu untuk menjaga itu? Iya. Sekali lagi terima kasih kan, sudah kesini gitu. Dengan menurutku topik hari ini tuh nggak tahu lagi saya ngomong apa gitu. Topiknya apa ya? Nggak tahu ini. Dari batu sampai ini semua sejarah, ini apa? Ini sebuah bahwa Indonesia tuh punya budaya yang sangat luar biasa banyak. Terus kebetulan sampean mungkin dipilih sebagai orang yang peduli dengan ini semua, mempertanggungi semua. Gitu. Sebelum terakhir ya Kak, ini sekali lagi apa ya? Apa yang membuat sampean itu
mempertahankan ini semua? Karena saya bingung juga saya. Pertama, ini memang barang warisan dari keluarga, ya kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang saya khawatirkan itu tadi, anak cucu kita besok-besok hari masih bisa nggak melihat benda-benda itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi? Iya kan? Iya. Kalau bukan kita yang mau melestarikan budaya dan menjaga barang-barang pusaka keluarga kita, siapa? Betul. Itu aja. Udah. Ya mudah-mudahan obrolan ini bisa jadi pertimbangan buat orang-orang yang petinggi di sana gitu. Di Wana terutama di Melinting, bahwa ada gitu satu orang yang sangat peduli dan mudah-mudahan diperhatikan ya. Amin. Ya dah. Mudah-mudahan aja. Amin lah. Kita itu hanya amin. Amin. Kalau kita mau minta terlalu banyak. Kita nggak mau. Nanti yang dikhawatirkan mereka ini nanti benda ini statusnya demikian. Ya ini hanya keresahan aja. Ini ada obrolan keresahan ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar gitu. Sekali lagi terima kasih buat Kak Iskandar. Ya. Mudah-mudahan sini sangat bermanfaat. Ini juga dapat bantuan segera lah. Amin. Atau apalah, atau perhatian dari pemerintah daerah, desa, dan semuanya lah. Oke Kak, terima kasih sudah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.